Halo, selamat pagi. Apa kabar, kawan-kawan? Apa kabar maksudnya? Dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini saya Kuat Murgito bisa hadir bertemu dengan Anda di Spirit Pagi Sukses. Cukup lama ya, saya nggak hadir di Facebook. Semoga pagi ini kawan-kawan tetap sehat walafiat dan tentu saja tetap bersemangat ya dalam menjalankan aktivitas di hari kerja ini. Sebagian orang pasti ini menganggap masih hari ini ya, hari kerja, dan dia masih terus harus beraktivitas sampai nanti di akhir pekan. Mungkin Anda mengira bahwa pagi ini saya berada di satu kawasan wisata begitu. Kalau Anda mengiranya demikian, salah besar ya. Ada yang tahu saya sedang berada di mana, kawan-kawan? Nah, ini tak kasih spill ini ya, lokasi. Selamat pagi yang baru bergabung. Thank you. Nah, tak kasih spill lokasinya ya. Apakah ada yang tahu sedang berada di manakah saya pagi hari ini? Yang jelas ini di Blora ya, kawan-kawan. Di Blora, dan suasana pagi hari ini cukup sejuk ya. Di tempat wisata apa saya sedang berada? Jadi pagi ini saya sedang berada di ini ya, di TPA. TPA adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi di belakang saya itu ada satu tempat ya, satu lokasi yang dinamakan sanitary landfill. Jadi itu adalah tempat untuk memproses sampah, itu masih kecampur ya, sampah yang organik maupun sampah yang non organik jadi satu. Tapi nanti yang non organik itu biasanya sudah sudah ditunggu sama kawan-kawan pemulung yang ada di sana. Tuh, setelah dibongkar itu mereka akan pilih lagi sampah yang masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dijual gitu ya. Itu masih memiliki nilai ekonomis yang ya bagi mereka lumayan lah buat nambah pendapatan harian untuk ekonomi mereka. Pasti ada yang tanya juga, apakah di tempat ini berbau gitu ya? Relatif tidak ya. Ya mungkin iya berbau kalau kita deket-deket dengan sana, tapi karena ini di kawasan yang rimbun ya, banyak pepohonan, dan di belakang saya itu juga ada ini ya, beberapa bibit tanaman yang sudah diupayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Blora untuk nanti bisa ditanam di mana? Di berbagai tempat gitu. Ya, jadi saya merasa cukup nyaman di sini lah ya, meskipun memang ada juga lalat yang berterbangan ya. Nah, saya mau cerita ya, kan kawan ya, mau cerita tentang kejadian yang mungkin kurang enak kita dengarkan. Saya kemarin dapat laporan dari ketua RT 9 RW 1 di Kelurahan Karangjati. Jadi beliau kemarin beberapa waktu lalu itu saya ajak untuk berkegiatan memperbanyak ruang terbuka hijau, terutama di kawasan RT beliau, dan ternyata warganya cukup antusias. Pak Yusuf bersama kawan-kawan, Pak Ali dan Pak Dodi itu ya, banyak teman-teman yang mendukung, sehingga waktu itu saya komunikasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Blora, Pak Ari ya, waktu itu yang saya ngobrol sama beliau. Nah, ini ada bibit tanaman cemara ya, masih ada banyak lagi di belakang saya. Jadi saya ngobrol sama beliau untuk bisa membantu kawan-kawan saya yang ingin mempercantik wilayahnya dengan menambahkan beberapa tanaman yang bisa ditanam di lingkup RT beliau itu. Saya komunikasikan, dan akhirnya di RT 9 ini mendapatkan bantuan berupa bibit tanaman untuk terus jalan. Jadi waktu itu yang didapatkan adalah tabebuya, lalu cemara, ada lagi kemarin juga dapat durian juga ya, tapi nggak tahu apa hidup apa enggak duriannya. Jadi kemarin tuh sudah diberikan, jumlahnya lumayan ya, di sepanjang terus jalan yang berada di belakang Gor Pringgondani itu kurang lebih kemarin dapat sekitar 100-an lebih lah, 150-an ya mungkin di tanamannya. Nah, ini saya mau cerita hal yang unik ya, nggak tahu ini saya harus bersyukur atau harus sedih ya, karena ternyata ada 2 tanaman cemara yang ditanam di pintu masuk gerbang RT-nya Pak Yusuf itu
dicuri. Nah, ini udah ditanam beberapa minggu ya, beberapa bulan lah. Udah ditanam beberapa bulan, ternyata dicuri sama ini, sama pencuri. Saya tuh heran ya, nyuri kok nyuri tanaman yang udah ditanam itu kan ya nggak elok lah ya. Kalau mereka mungkin pingin atau pingin apa, pingin mendapatkan tanaman ini ya, bisa ini ya, bisa saya informasikan untuk bisa mengajukannya di Dinas Lingkungan Hidup, karena banyak sekali tanaman yang belum tertanam ya. Seperti yang di belakang saya itu ada terem besi, lalu ada tabibuya juga masih ada, cemarannya juga masih banyak, mahoni, lalu ini sepertinya ada tanaman petai, lalu kelengkeng juga ada. Apa itu? Kayak saya nggak hafal satu persatu, tapi yang jelas masih cukup banyak ya tanaman yang sebenarnya bisa diminta, dan itu gratis kan kawan. Dan itu ternyata gratis ya. Jadi teman-teman yang pengen nanam dan bingung cari bibitnya, jenis tanaman yang terutama tanaman-tanaman yang untuk ini, untuk kegiatan menambah ruang terbuka hijau di Blora itu banyak disediakan oleh kawan-kawan di DLH di bidang 3 ya, bidangnya Pak Ari. Jadi nanti kalau kawan-kawan ingin membutuhkan gitu ya, membutuhkan untuk turus jalan maupun untuk konservasi mata air, untuk tanaman produksi juga, di sini tuh ada sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Itu ya. Jadi silahkan kawan-kawan bisa merapat ke DLH Blora. Nanti mungkin bisa saya bantu ya kalau ada kesulitan untuk bisa. Yang saya tahu itu gratis. Ya, sesuai dengan ini ya. Kalau mengajukan bibit itu sesuai dengan kapasitas lahan yang akan ditanam. Jadi jangan semangat minta bibitnya banyak tapi ternyata nggak tertanam dan banyak yang mati, itu yang sebenarnya tidak kita harapkan kawan-kawan. Kalau kata Pak R.H. Yono ya, yang di CDK itu mendingan nanamnya sedikit aja tetapi bisa hidup dan bisa dirawat dengan bagus, sehingga itu akan lebih ini ya, lebih baik daripada kita minta banyak sekali tapi ternyata nggak bisa merawat dan mati gitu. Nah, ini nanti saya rencana akan ini ya, akan saya berikan kepada RT 9 2 tanaman yang dicuri kemarin tuh. Heman ya, saya lihat kemarin sebenarnya tanamannya sudah mulai tumbuh gitu ya, sudah mulai adaptasi karena beberapa waktu lalu juga sering hujan, jadi ketika ditanam itu sudah tumbuh dengan bagus. TPA ya, di TPA ya. Kalau kawan-kawan pengen tahu saya sedang berada di mana, sekarang sedang berada di TPA. TPA itu tempat, singkatannya ya, tempat pemrosesan akhir sampah. Itu adalah lokasi di mana saya sedang berada sekarang, kawan-kawan. Cukup rimbun ya, adem di sini. Ada tempat buat ngopi juga. Tuh, saya kasih lihat ya. Tuh, depan saya tuh cukup rimbun dan bersih juga. Dan saya tadi lihat beberapa kawan-kawan petugas kebersihan tuh sudah di jam segini tuh sudah ini ya, sudah ngangkut sampah dari berbagai penjuru di Kota Blora itu yang dihasilkan gitu, dari sampah rumah tangga, dari sampah di public area itu di jam 7 atau setengah 8 tadi sudah mulai masuk sampahnya dari kawan-kawan yang ini, yang bertugas di bidang 1 ya, di bidang kebersihan, bidangnya Mas Bayu. Oke ya kawan-kawan, tetap sehat, tetap semangat, tetap antusias tentu saja yang saya harapkan bagi kita semua. Saya juga tidak akan lelah untuk mengingatkan ya, lelah untuk mengkampanyekan gitu budaya hidup yang lebih budaya hidup yang lebih sehat gitu ya, dengan kita peduli dengan pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal kita. Karena kalau kita sebagai pribadi itu tidak peduli gitu ya dengan lingkungan, maka
tempat yang kita tinggali atau kediaman yang kita tiap hari berada di sana itu jadi tempat yang kurang nyaman. Sebaliknya kalau kita peduli dengan lingkungan, lalu kita juga care ya dengan hal-hal yang seperti pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau dan sebagainya, itu niscaya kita akan lebih nyaman ya. Kita akan hidup di tempat yang nyaman sehingga akan betah berlama-lama di sana. Tidak cuma Anda, tapi orang-orang yang datang ke tempat Anda pun juga akan lebih nyaman ketika berkunjung di tempat Anda. Selamat pagi yang baru bergabung. Wow. Ini ada yang gagal fokus lagi di mana? Di tempat wisata mana ya? Di TPA. TPA itu di belakang itu saya tadi lihat ada sanitary landfill yang itu sebenarnya sudah kapasitasnya itu diperkirakan harusnya bisa bertahan sampai beberapa tahun ke depan ya, tapi karena produksi sampah yang cenderungnya semakin meningkat ya setiap hari oleh warga ini, maka saya tadi lihat di belakang saya di sanitary landfill itu sudah separuhnya itu udah mulai terisi ya. Dan itu sebenarnya kalau tidak juga diambil oleh kawan-kawan kita yang bekerja sebagai pemilah sampah pemulung itu ya, itu juga mungkin lebih akan cepat lagi, karena dari sampah yang dimasukkan gitu memang sebagian masih diambil lagi, dan sebagiannya lagi yang berupa sampah-sampah organik itu otomatis akan menjadi kompos ya, akan mengkompos dengan sendirinya ketika dia ditimbun begitu, ada kelembapan tanpa diberi pengurai atau starter gitu, mereka akan secara otomatis menjadi kompos gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin bikin kompos itu sebenarnya syaratnya mudah sekali, cukup ya menyiapkan bahan-bahan organik, sampah-sampah yang selama ini kita hasilkan gitu dimasukkan jadi satu dalam wadah yang sama gitu ya, lalu ditutup dan dikasih kelembapan. Itu biasanya sekitar 1-2 bulan itu udah mulai mengkompos, dan nanti hasilnya bisa Anda gunakan sebagai media untuk menanam gitu ya. Jadi banyak sekali sampah organik yang kita hasilkan setiap hari. Banyak sekali sampah organik yang kita hasilkan setiap hari, dan itu cenderungnya kawan-kawan belum maksimal dalam memanfaatkannya, belum maksimal dalam mengolahnya kembali untuk kita bisa jadikan sesuatu yang itu bisa bermanfaat bagi kita. Mbak Marni, selamat pagi. Wah, gimana kunyit asemnya Mbak Marni? Nah, ini kunyit asam kalau habis diperes gitu kan ada juga ampasnya ya Mbak ya. Itu juga bisa dibikin kompos. Jadi ampasnya kunyit yang sudah diperas itu kan, minumannya kan bisa diambil ya, itu bisa dijadikan kompos juga. Jadi bahan organik itu sisa dapur ya, sisa sayur gitu yang sudah tidak terpakai, lalu dedaunan yang jatuh gitu kan. Kalau kita tanam sesuatu di sekitar rumah kita itu kan pasti ada ya tiap hari daun yang jatuh. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat biokomposter atau kompos. Mudah cara bikinnya ya. Cara bikinnya cukup mudah. Kalau zaman dahulu itu, zaman simbah saya itu bikin kompos itu malah cuman ini ya. Karena di kampung itu kan biasanya lahannya masih cukup luas ya. Lahan tempat tinggal mereka kan masih ada space cukup luas. Jadi selamat pagi Pak Kuat, Mbak Marni. Salam sehat ya. Ya, salam sehat, seger waras. Salam sehat kembali Mbak Marni. Semoga juga tetap seger dan waras ya. Mari kita jaga kewarasan kita. Jadi kalau kita punya tadi saya mau cerita simbah saya itu waktu itu bikin komposnya itu malah dengan teknologi yang sangat sederhana ya. Jadi karena tempat tinggalnya beliau yang sekarang saya tinggali itu kan punya space lahan yang cukup luas. Kalau dihitung itu sekitar, kalau saya sering cerita itu 1.500-an meter persegi lah tempat tinggal beliau. Jadi cara mengkomposkannya, waktu itu dia punya banyak tanaman ya. Saya masih ingat waktu itu zaman itu ada mangga, ada kelapa, terus ada pisang gitu ya. Banyak. Jadi beliau tuh cara bikin komposnya tuh dengan membuat ini ya,
jugangan ya, apa ya namanya, kayak kelowokan gitu, kayak tanah yang digali gitu, lalu tanah digali lalu ini sampah yang ada yang sudah tiap hari dikumpulkan dimasukkan ke dalam situ. Setelah penuh, dia akan bikin lubang berikutnya dan itu ditimbunkan ke sampah organik. Pak Hairil ya, selamat pagi. Apa kabar Pak Bos? Wah, saya kemarin lihat postingan beliau ini, ada cabai rawit yang tingginya Pak Raden Hairil, yang tingginya sama beliau masih tinggi cabai ininya, masih tinggi cabai rawitnya ya. Itu cabai jenis apa Pak Hairil? Apa cabai jenis ini ya? Jenis setan ya? Sorry, cabainya kan ada yang panjang memerah itu kan. Itu saya dengar juga tanamannya juga tinggi juga sih. Tetap sehat ya, lanjutkan terus Pak Kuat ya. Lagi di TPA ini Pak, dan teman-teman di TPA ini ternyata ada bibit yang masih cukup banyak Pak Hairil. Saya juga nanti akan sampaikan ke beberapa kawan-kawan di lapangan ya, yang membutuhkan tanaman untuk terus jalan, lalu tanaman untuk perlindungan mata air, terus yang untuk kegiatan menambah ruang terbuka hijau di tengah kota. Itu ini banyak sekali bibitnya. Saya khawatirnya teman-teman di lapangan tuh nggak ngerti ya kalau dia memiliki bibit yang segini banyak. Termasuk di CDK juga sama ya Pak Hairil ya. Kalau di CDK itu lebih spesifik untuk tanaman hutan ya, tanaman-tanaman yang memang cenderungnya untuk konservasi. Wah, lanjutkan terus Pak Kuat. Terima kasih Pak Hairil. Jadi saya lanjut lagi ya, untuk membuat komposter itu tidaklah sulit. Kalau zaman dulu dengan space yang masih cukup luas itu, kita cukup menggali lahan, paling berapa sih, 1 meter persegi cukup ya, dengan kedalaman kurang lebih sekitar ya 1 meteran lah. Nanti tanaman atau daun yang jatuh, sisa sayur atau sisa makanan yang tidak termakan itu langsung dimasukkan ke dalam dalam lubang apa kowen ya, kalau orang Jawa bilang tuh kowen atau gelombang yang kita bikin. Nah, setelah masuk penuh, kita bikin gelombang yang sebelahnya, kita timbunkan ke situ. Itu sudah cukup bisa cukup bisa membuat kompos. Dan kalaupun tidak kita panen ya, lahan di situ akan otomatis akan subur ya, karena bekas koin yang kita tutup tadi akan cukup banyak nutrisinya untuk tanaman, sehingga biasanya kalau kita tanam sesuatu di sana, tanam pisang atau tanam tanaman itu, dia akan lebih subur karena punya stok nutrisi yang cukup. Gitu ya. Jadi seperti itu caranya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mereka berada di tengah kota ya, dengan space yang terbatas begitu, biasanya memang jadi masalah ya untuk sampah organik. Mereka akan mengandalkan kawan-kawan yang bertugas di dinas lingkungan hidup atau di kebersihan ini untuk mengambil sampahnya setiap hari. Nah, saya kemarin punya metode yang cukup bagus ya, dengan menggunakan planter bag komposter. Jadi planter bag itu kan sejenis plastik yang terbuat dari polietilin itu, dengan kekuatan daya tahan yang lama sampai di atas 5 tahun. Bahkan kemarin saya dapat informasi sampai 7 tahun itu tidak akan rusak. Jadi sampah organiknya dimasukkan ke dalam situ, ditutup, ya diberi kelembapan yang cukup gitu, dia akan akan mengkompos dengan sendirinya sekitar 1-2 bulan. Jadi ketika kelembapan cukup di dalam satu kantong wadah gitu, dia akan cepat terurai gitu, pakai planter bag komposter. Memang cukup mahal ya, itu harganya per kantongnya itu cukup mahal, sekitar 100.000, tapi dengan kekuatan yang cukup lama sampai dengan 5-7 tahun itu ternyata juga ya cukup banyak berminat ya. Kan kemarin yang mereka yang tinggal di perumahan di tempat-tempat yang lahannya sempit itu, mereka tertarik mengolah sampahnya dengan menggunakan planter bag komposter. Satu planter bag itu bisa digunakan untuk 1-3 rumah tangga ya, sampai 3 rumah gitu. Jadi satu aja, jadi nggak harus setiap rumah punya satu-satu, enggak. Jadi itulah cara sederhana dalam menghasilkan kompos melalui bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Saya kira itu dulu ya kawan-kawan. Saya akan melanjutkan lagi perjalanan. Saya sudah dapatkan izin untuk meminta pengganti 2 tanaman cemara dari Pak Ari selaku Kepala Bidang 3 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Jadi beliau ini yang mengurusi tentang pertamanan, lalu keanekaragaman hayati dan seterusnya. Tadi saya dapat konfirmasi
karena tadi petugasnya belum datang ya, saya ambil 2 untuk nanti saya ganti ke kawan-kawan kita di RT 9 RW 1 Kelurahan Karangjati. Terima kasih sudah bergabung. Pak Adi, Pak Khairil, gak sulit tah sekalipun tempat terbatas, bahan organik sederhana, diingkos dalam botol atau galon. Oh ya benar Pak Khairil ya, jadi tidak harus di planter bag ya, dalam botol atau dalam sak yang biasa itu juga bisa loh mengkomposkan bahan-bahan organik. Terima kasih sudah berkomentar Pak Khairil. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, strong, dan tetap bahagia dari Blora. Dadah.